Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ilmiati. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai Islam di Thailand yang beranggotakan saya Khofifah Barokah dan teman saya Wina Santiani. Di sini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Thailand. Sejarah Islam di Thailand ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah negara Thailand itu sendiri, di mana Thailand dahulu dikenal dengan nama Siam dan berubah menjadi Thai. Sejak berdirinya sampai sekarang, negara ini berbentuk kerajaan. Kepala negaranya adalah Perdana Menteri yang dilantik oleh Sang Raja. Dalam sejarah diketahui bahwa Ayutthaya sebagai Raja Sukhothai pada abad ke-13 sangat mementingkan perdagangan. Jalur perdagangan ini yang menjadi faktor-faktor dominan mendekatkan Islam kepada Ayutthaya. Saudagar-saudagar Muslim yang dekat dengan Raja memiliki pengaruh di istana. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menjadi menteri. Berdasarkan pada sejarah tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Islam masuk ke Thailand itu sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Dapat dipahami bahwa sejak datangnya Islam di Thailand, umat Muslim tidak hanya berperan sebagai pengontrol jalur perdagangan yang melintasi semenanjung, namun juga mereka mampu memainkan peran signifikan dalam bidang administratif di seluruh kerajaan Sukhothai. Tentu saja dengan peran seperti ini, mereka juga menggunakannya sebagai wahana dalam pengembangan dakwah Islam. Itulah sebabnya, sehingga pada masa-masa berikutnya umat Islam mampu menguasai Thailand sebagai bagian selatan. Salah satu wilayah bagian selatan Thailand yang dikuasai Islam yaitu Provinsi Patani. Dalam sejarah dikatakan bahwa Patani merupakan salah satu kerajaan Melayu Islam yang berada di bawah pengaruh kerajaan Siam, Sukhothai, dan Ayutthaya sampai pada tahun 1767. Provinsi Patani di bagian selatan Thailand yang disebutkan di atas dihuni oleh mayoritas Muslim yang jumlahnya mencapai angka 80%. Sebagian kecilnya lagi Muslim bermukim di Thailand Tengah dan Utara. Muslim yang bermukim di Thailand Selatan disebut Muslim Melayu, sedangkan yang bermukim di Thailand Tengah dan Utara disebut Muslim Thai. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan Islam di Thailand. Yang pertama, perkembangan Islam di bidang pendidikan. Pendidikan yang digalakan oleh pemerintah kerajaan Thailand tergolong bersifat diskriminatif terhadap Islam. Pada tahun 1923 Masehi, beberapa madrasah Islam yang dianggap ekstrim ditutup. Dalam sekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan pendidikan etika bangsa yang diambil dari inti sari ajaran Buddha. Pada saat-saat tertentu, anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu berlafazkan Buddha dan kepada guru harus menyembah dengan sembah Buddha. Kementerian Pendidikan memutarbalik sejarah. Dikatakannya bahwa orang Islam itulah yang jahat ingin menantang pemerintahan sah di Siam dan menjatuhkan raja. Dampak yang menonjol dari perkembangan yang berorientasi ke dalam hal ini misalnya, pada tahun 1966, sekitar 60% anak-anak di Patani tidak dapat berbicara bahasa nasional. Hal itu berkaitan dengan banyaknya orang tua Muslim yang lebih senang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah agama. Strategi yang perlu dibangun masyarakat Muslim di Thailand Selatan pada saat ini adalah memajukan pendidikan, mendukung perkembangan nasional, dan menjaga stabilitas lokal. Namun sampai saat ini pun, masyarakat Muslim Patani Thailand menghadapi diskriminasi kompleks dan teror yang berlarut-larut, sehingga kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Akhirnya, pemerintah Thailand juga belum mampu memberi pendidikan merata terhadap kaum Muslim. Tekanan berbasis keamanan selalu mengancam mereka. Kesenjangan ini menurunkan nasionalisme masyarakat di luar mayoritas Thai Buddha. Yang kedua, kehidupan Muslim Thailand sebagai minoritas. Negara yang jumlah penduduk kaum muslimnya lebih dari setengah jumlah penduduk itu tergolong negara Islam. Akan tetapi apabila jumlah kaum muslimnya kurang dari setengah
jumlah penduduk, maka digolongkan minoritas, masuk ke dalam negara yang bukan Islam. Kemudian, dalam tatanan sosial, Muslim Thailand mendapat julukan yang kurang enak untuk didengar, yaitu Haik atau Haik yang berarti orang luar, yang secara harfiah berarti pendatang atau orang yang datang menumpang. Dalam bahasa Thai, istilah ini juga selama berabad-abad sudah dikenal untuk menyebut kaum pendatang berkulit hitam dari daerah Melayu dan Asia Selatan. Orang-orang Thai Islam menolak sebutan ini dan menyatakan bahwa kedatangan mereka, khususnya di kawasan Thailand Selatan, jauh lebih awal daripada kedatangan orang-orang Buddha Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kerajaan Thai dengan masyarakat Melayu Muslim tampak membaik. Putra mahkota kerajaan sering berkunjung ke provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu. Pembangunan jalan dan gedung-gedung sekolah menandai adanya perhatian yang serius dari pihak kerajaan. Dan yang tak kalah pentingnya bagi Melayu Muslim adalah bahwa sejak tahun 1990-an, mereka mulai mendapat kebebasan dalam menjalankan syariat Islam. Namun, keinginan untuk memberlakukan hukum Islam di wilayah mereka itu tetap terus mereka perjuangkan. Hubungan pemerintah dan Melayu Muslim mulai membaik ini tak dapat dipisahkan dari semakin segarnya angin demokrasi yang bertiup di negara-negara sedang berkembang termasuk Thailand, seperti dikemukakan oleh Abdul Razak, seorang tokoh Patani, bahwa perubahan sikap pemerintah Thailand itu agaknya lebih karena tekanan internasional sehubungan dengan sedang menghangatnya isu hak asasi manusia. Kemudian, proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya. Patani berasal dari kata al-fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat inilah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Berbagai golongan masyarakat dari tanah Jawa, banyak pula yang menjadi pengajar Al-Quran dan kitab-kitab Islam berbahasa Arab Jawi. Beberapa kitab Arab Jawi sampai saat ini masih diajarkan di beberapa sekolah Muslim dan pesantren di Thailand Selatan. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Mahanakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Kemudian beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wina Santiani. Baiklah, saya Wina Santiani akan melanjutkan pembahasan kami mengenai problematika umat Islam di Thailand. Problematika umat Islam di Thailand ini tidak terlepas dari problematika yang dihadapi oleh kaum Muslim Melayu di bagian selatan Thailand, di mana mereka diharuskan untuk memakai pakaian yang bukan pakaian Melayu, dan juga mereka diharuskan untuk mengganti nama ketika mereka ingin bersekolah di sekolah-sekolah negeri atau ketika mereka ingin bekerja di dinas pemerintahan. Bahasa Melayu juga dilarang diajarkan di sekolah-sekolah negeri atau juga dilarang digunakan dalam percakapan dengan para pejabat pemerintah. Di Thailand, kaum minoritas Muslim dipandang dengan sikap negatif. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, orang-orang Thailand ini menyebut orang Muslim sebagai orang khaik, yang secara harfiah itu berarti tamu. Nah, orang Melayu Muslim ini disebut sebagai Muslim Thai atau Muslim Melayu. Pada beberapa kalangan, kaum Muslim disebut khaik. Ini adalah julukan yang berkonotasi sebagai penghinaan bagi umat Islam. Kemudian pada tahun 2004, beberapa insiden kerusuhan dan huru-hara telah terjadi di Thailand, terutama di Narathiwat, Yala, dan Patani. Kawasan-kawasan ini didiami oleh mayoritas penduduk Melayu Islam.
Insiden ini telah mengorbankan ratusan kaum muslim Thailand. Satu hal lagi yang bersifat menyepelekan umat Islam ialah adanya integrasi administrasi yang dirancang untuk memasukkan daerah-daerah muslim ke dalam sistem politik nasional yang berpusat di Bangkok. Karena orang-orang muslim tidak berpengalaman dengan sistem ini, maka dianggap perlu menempatkan mereka di bawah pejabat pemerintahan yang beragama Kristen dan Buddhis. Kemudian Islam Thailand Selatan ini mengadakan gerakan anti keganasan pemerintah. Maka Perdana Menteri Thailand atau yang disebut Thaksin telah menguatkan undang-undang ketentaraan di selatan Thailand dan juga menyediakan beribu tentara dan polisi. Dengan adanya beribu tentara dan polisi ini menyebabkan ketakutan di kalangan rakyat, yaitu muslim-muslim Thailand. Gerakan ini mengakibatkan Amerika Serikat menyalurkan berbagai senjata canggih kepada Thailand dan juga memberikan Thailand keutamaan untuk mendapatkan bekalan senjata pertahanan dengan berlindung di bawah slogan memerangi kekerasan kelompok separatis Islam. Nah, pemerintah Thailand ini menangkap dan menculik orang Islam dan membunuh mereka. Lalu pada bulan April 2004, sebanyak 107 orang Islam di wilayah selatan terbunuh secara kejam. 32 orang diantaranya yang berlindung di Masjid Kerisik Thailand juga terbunuh secara kejam dan sewenang-wenang. Keganasan di kawasan Thailand yang mempunyai penduduk mayoritas Islam adalah hasil dari tindakan kerajaan Thaksin, yaitu tindakan Perdana Menteri Thailand. Kemudian pada Maret tahun 2004, Samchai Nolapajit, seorang aktivis hak asasi manusia yang terkenal, mewakili 9 orang Islam yang dituduh sebagai pengganas telah ditahan, disiksa dan kemudian dibunuh oleh polisi Thailand. Kejadian yang hampir sama pada bulan Oktober 2004 terjadi peristiwa yang menjatuhkan 2 korban tewas dan 21 orang luka-luka. Insiden ini terjadi sehari setelah terbunuhnya 84 orang muslim di Provinsi Thailand Selatan. Akibat dari insiden ini, berbagai kalangan termasuk Indonesia melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Martina Telegawa menyatakan keprihatinannya dan mengharapkan peristiwa di Thailand segera diselesaikan. Selanjutnya, lembaga-lembaga Islam di Thailand. Penduduk Muslim di Thailand memiliki lembaga atau kelompok yang kuat dan aktif. 4 kelompok Islam ini adalah yang pertama, golongan tradisional yang berpengaruh di selatan. Yang kedua, golongan ortodoks yang menerbitkan majalah Robitah. Yang ketiga, golongan modernis yang menerbitkan jurnal Al-Jihad. Dan yang keempat, golongan Chula Raja Montri 66 yang disponsori oleh pemerintah. Kemudian ada juga organisasi separatis yang mengaku beroperasi di provinsi-provinsi Melayu, yaitu Barisan Nasional Pembebas Patani (BNPP), selanjutnya Barisan Revolusi Nasional (BRN), lalu kelompok Sabilillah atau Jalan Allah, dan yang terakhir Patani United Liberation Organization atau PULO. Yang terakhir yaitu bukti peninggalan Islam di Thailand. Nah, ada beberapa bukti masuknya Islam di tanah Thailand ini. Di antaranya yaitu batu nisan yang bertuliskan Arab di dekat kampung Teluk Cik Munah, Masjid Jawa yang didirikan oleh komunitas warga muslim suku Jawa, kanal dan sistem perairan di Krungthep Manahakon yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok, kitab-kitab Islam berbahasa Arab Jawi, lukisan kuno, dan juga ditemukan bahwa terdapat nama-nama ulama Sufi yang terkenal sebagai penyebar Islam di Thailand ini.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari beberapa poin, yaitu mengenai Islam di Thailand. Kami kelompok 10 memohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Demikian